Pernah dengar tidak istilah quarter life crisis? Kalau kamu pengguna yang cukup aktif di media sosial, pasti kamu sudah gak asing lagi sih dengan istilah ini. Apa sih quarter life crisis itu? Quarter life crisis merupakan kondisi datangnya kecemasan, ketidakpastian, dan kebingungan terhadap identitas diri yang kerap dialami saat seseorang individu sudah mulai memasuki usia dewasa. Kapan sih terjadinya quarter life crisis ini? Quarter life crisis terjadi ketika seseorang sudah memasuki masa transisi dari remaja menuju dewasa awal, yaitu kisaran usia 20 hingga 29 tahun. Kalau kamu pernah bertanya-tanya, apa sih tujuan hidup aku? Sebenarnya aku ini mau kemana? Mau jadi apa? Atau bahkan ketika kamu merasa begitu cemas terhadap masa depanmu, ataupun untuk hal-hal yang belum pasti lainnya, maka mungkin kamu sedang mengalami quarter life crisis. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 oleh Abby Wilner dalam bukunya yang berjudul Quarter Life Crisis: The Unique Challenge of Life in Your 20s. Nah, dalam psikologi, fenomena ini juga sudah diakui sebagai salah satu bagian dari tantangan masa dewasa awal. Lalu, apa sih tanda-tanda dan ciri-cirinya? Yang pertama, kamu sering merasa asing dan tidak yakin dengan pilihan hidupmu, entah itu karir ataupun pendidikan. Contohnya adalah kamu sering merasa salah jurusan. Yang kedua, yaitu adanya perasaan tertinggal atau minder terhadap pencapaian teman sebaya. Contohnya adalah ketika kamu merasa bahwa kamu stuck di tempat dan tidak punya prestasi ataupun pencapaian membanggakan apapun yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Ketiga, kamu mulai mempertanyakan makna hidupmu apa. Tujuan kamu dilahirkan untuk jadi apa? Bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk orang lain? Dan merasa takut terhadap masa depan dan mencemaskannya terlalu sering. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan quarter life crisis ini hadir? Yang pertama, yaitu adanya transisi besar dalam hidup. Misalnya, ketika kamu sudah lulus sekolah, ataupun lulus kuliah, atau mulai bekerja, atau bahkan bisa karena pindah tempat tinggal. Yang kedua, adanya tekanan dan ekspektasi sosial. Adanya perbandingan dari orang lain, misal dari keluarga, atau dari teman dekatmu. Kayak seharusnya di usia segini aku sudah bisa membeli rumah, atau di usia segini aku harus sudah wisuda, aku harus sudah menikah, sudah begini, sudah begitu. Yang ketiga yaitu kamu minim dalam mengeksplorasi diri. Kamu kurang mengetahui kamu mau jadi apa secara pastinya, kamu menyukai bidang apa, kemana kamu ingin bekerja, kemana kamu ingin bepergian. Dan yang terakhir adalah terlalu sering melihat pencapaian orang lain lewat sosial medianya. Lalu bagaimana sih caranya menangani atau strategi dalam menghadapi quarter life crisis ini secara sehat? Yang pertama, yang paling penting yaitu kurangi perbandingan sosial. Kurangi membandingkan diri sendiri dengan orang lain, entah itu dengan keluarga lain ataupun dengan teman sebayamu, karena masing-masing dari kalian memiliki tujuan dan cita-citanya sendiri. Yang kedua adalah berbicara dengan konselor atau mentor profesional. Contohnya seperti kamu bisa pergi ke psikolog atau psikiater. Yang ketiga adalah memberi ruang kepada dirimu sendiri ketika gagal. Memberi pemahaman bahwasanya gagal tidak berarti kehidupan ini berakhir. Dan memang ada baiknya ketika kita menghadapi sebuah kegagalan, kita bisa belajar dari prosesnya meskipun kurang beruntung dalam hasilnya. Yang terakhir atau yang keempat, kamu bisa melakukan kegiatan yang bisa membuat kamu tenang. Contohnya adalah journaling, atau melukis, atau membaca buku yang kamu sukai, atau bahkan menonton video YouTube yang bisa membuatmu berpikir lebih positif. Here, even when you try to do the best for everyone, there is someone who will always after you, and yet it's not your responsibility to always win the best title. You are already the best for somebody else, for someone who loves you and someone who looks after you. Yang kamu lakukan sekarang juga merupakan usaha besar. Mungkin hasilnya bukan hari ini, mungkin juga bukan besok, tapi gak apa-apa, karena masih ada waktu.
tetap berani dan percaya diri, dan juga berpikir positif. Dadah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.